Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah saran diberikan Dwight Yorke kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai Anthony Martial bisa bertransformasi jadi striker yang mengerikan jika ditangani dengan tepat. Menurut Yorke, Martial bisa menjadi striker nomor 9 yang bagus bagi MU. Namun ia menilai sang striker harus ditempatkan di posisi yang sama dan tidak berubah-ubah. Dwight Yorke menyarankan Ole Gunnar Solskjaer untuk lebih rutin memainkan Martial di posisi nomor 9. Ia yakin seiring berjalannya waktu, Martial akan terbiasa dengan posisi itu dan bakal mengeluarkan potensi terbaiknya. Rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Erling Braut Haaland menemui kendala baru. Tetangga mereka Manchester City dilaporkan sudah mencuri start untuk mengamankan jasa sang striker. Seperti Manchester United, Manchester City juga membutuhkan striker baru di tahun 2022. Ini dikarenakan performa mereka tidak stabil selepas ditinggal Sergio Aguero. Jadi Pep Guardiola menilai kebutuhan membeli striker ini sangat mendesak. Haaland dinilai bisa jadi striker yang luar biasa tajam di masa depan, sehingga City siap berinvestasi untuk mendatangkan sang striker. Demi memenangkan perekrutan Haaland, City mulai curi start. Juara bertahan IPL itu dilaporkan sudah menghubungi Mino Raiola. Mereka mulai berdiskusi terkait kemungkinan Haaland pindah ke City. City berharap bisa meyakinkan Raiola dan Haaland di bulan Januari agar mereka bisa mengamankan jasa sang striker. Klausul rilis Erling Haaland di musim panas tahun 2022 nanti akan aktif. Sang striker yang sebelumnya dibanderol sekitar 150 juta euro bisa turun menjadi 75 juta euro saja. Spekulasi perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan mempertimbangkan mengamankan jasa Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Corriere dello Sport mengklaim bahwa MU mulai mencari alternatif untuk Erling Haaland. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Dusan Vlahovic. Laporan itu mengklaim bahwa MU tertarik dengan mengamankan jasa Vlahovic. Sang striker menunjukkan performa yang impresif di Fiorentina. Ia berhasil menjadi salah satu striker tertajam di Italia di usianya yang masih sangat muda. Tim pemandu bakat MU menilai Vlahovic punya potensi sebesar Haaland, jadi mereka tertarik untuk merekrutnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU berpeluang untuk mengamankan jasa Vlahovic di tahun depan. Pihak Fiorentina mengkonfirmasi bahwa sang striker menolak perpanjangan kontrak baru di tim mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus menjualnya. Kabarnya tawaran sebesar 75 juta euro cukup untuk meyakinkan Fiorentina melepaskan sang striker. Sebuah dukungan diberikan Jesse Lingard kepada Jadon Sancho. Lingard optimistis bahwa sang junior bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Menurut Jesse Lingard, beradaptasi dengan Liga Inggris bukanlah tugas yang mudah untuk pemain baru manapun. Ia menilai gaya bermain Bundesliga dan IPL sangat berbeda sehingga butuh waktu untuk penyesuaian. Lebih lanjut, Lingard menilai sang junior saat ini sudah mulai membaik di Manchester United. Ia yakin sedikit lagi Jadon Sancho akan mengeluarkan performa terbaiknya di skuad Setan Merah. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait kontrak baru Paul Pogba. Ia menyebut bahwa sang gelandang saat ini masih belum memberikan jawaban atas tawaran Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United sudah lama mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Paul Pogba. Namun sejauh ini Pogba belum memberikan jawaban apapun. Ia diberitakan masih mempelajari tawaran dari manajemen Manchester United tersebut. Paul Pogba diberitakan belum memberikan indikasi apapun apakah ia akan bertahan atau pergi dari Old Trafford di tahun depan. Laporan lain mengklaim bahwa MU tidak ingin berlama-lama dengan situasi kontrak Pogba. Mereka tidak mau digantung terlalu lama, karena jika Pogba memutuskan pergi, mereka harus mencari pengganti yang sepadan. Itulah mengapa manajemen Manchester United berharap Pogba sudah bisa memberikan kepastian paling lambat di bulan Desember nanti.
Bek Manchester United Rafael Varane turut mengomentari spekulasi masa depan Kylian Mbappe. Ia mengakui bahwa sang striker bakal diterima dengan baik jika ia pindah ke Old Trafford. Rafael Varane menilai bahwa wajar jika Mbappe saat ini jadi properti panas di bursa transfer. Ia menilai sang striker adalah penyerang top sehingga banyak klub kesemsem dengan aksinya. Masa depan Mbappe, dia tahu apa yang dia inginkan. Ia juga merupakan pesepak bola yang diminati banyak klub, buka Varane kepada Riote One Football. Rafael Varane juga tidak menutup kemungkinan bagi sang junior menyusul jejaknya ke Manchester United. Ia siap menjambut dengan tangan terbuka kehadiran Mbappe di timnya. Jika dia Mbappe memilih Man United, maka akan jadi kehormatan bagi saya untuk menyambutnya di sana. Apakah itu akan terjadi? Well, kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, ujarnya. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Dua penggawa mereka, Edinson Cavani dan Fred, dilaporkan bakal absen pada pertandingan melawan Leicester City. Alasan mengapa Fred dan Cavani tidak bisa bermain melawan Leicester City karena mereka dipanggil ke timnas masing-masing. Fred akan membela timnas Brazil, sementara Cavani akan membela timnas Uruguay di ajang kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Kedua pemain ini akan kembali memperkuat negara mereka setelah di bulan lalu mereka tidak diizinkan pergi ke sana. Menurut laporan itu, jadwal kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL cukup mepet dengan jadwal melawan Leicester City. Pertandingan antara Brazil versus Uruguay akan digelar pada hari Jumat 15 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan melawan Leicester City digelar pada hari Sabtu 16 Oktober malam. Jadi, terlalu mepet antara jadwal kepulangan kedua pemain itu, sehingga mereka hampir pasti akan absen. Klub Liga Inggris Manchester United mulai bermanuver untuk mendatangkan Marcelo Brozovic. Setan Merah akan mengupayakan agar sang gelandang bisa menjadi bagian dari tim mereka di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai menyeriusi perburuan Brozovic. Ini dikarenakan Setan Merah terancam berpisah dengan Van de Beek. Sang gelandang dilaporkan tidak bahagia di MU dan ingin cabut di tahun 2022. Itulah mengapa MU butuh pemain yang bisa menggantikan peran sang gelandang, dan Brozovic dinilai cocok untuk posisi itu. Menurut laporan tersebut, perwakilan MU mulai menjalin komunikasi dengan agen Brozovic. Mereka sudah mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut sang gelandang. Mereka juga sudah mengirimkan tawaran kontrak untuk sang pemain. MU mencoba untuk membuka pembicaraan agar mereka bisa mengamankan sang pemain yang kontraknya habis di tahun 2022. Menurut laporan yang beredar, Inter Milan tidak akan membiarkan Brozovic cabut dari Giuseppe Meazza. Mereka akan mencoba menawarkan kontrak baru bagi sang gelandang dalam waktu dekat ini. Bek Manchester United Diogo Dalot membeberkan alasan mengapa ia bertahan di Old Trafford pada musim panas ini. Ia menyebut bahwa ia ingin membuktikan kemampuannya di Old Trafford. Musim lalu Diogo Dalot dipinjamkan ke AC Milan. Selama masa peminjaman itu ia bisa dikatakan tampil cukup apik bersama Rossoneri. Di musim panas kemarin, AC Milan ingin mendatangkan Diogo Dalot lagi. Namun sang bek memutuskan bertahan di MU, di mana sejauh ini ia hanya jadi cadangan di skuad Setan Merah. Diogo Dalot menyebut bahwa ia musim lalu bergabung dengan Milan untuk mendapatkan jam bermain yang banyak. Ia menyebut bahwa jam bermain itu dibutuhkan agar ia bisa siap bermain di tim utama Manchester United. Diogo Dalot menyebut bahwa ia tidak menyesal menolak pinangan Milan tersebut. Ia sudah tahu resiko bertahan di MU dan ia ingin membuktikan ia layak menjadi bagian dari Setan Merah. Dalot sejauh ini masih minim mendapatkan kesempatan bermain di skuad MU. Ia baru bermain 5 kali bermain di tim utama MU, di mana ia kebanyakan masih masuk dari bangku cadangan. Asa Donny van de Beek untuk cabut dari Manchester United di tahun 2022 nampaknya bakal menemui kendala. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan tidak mau melepaskan sang gelandang di bursa transfer Januari nanti. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer tidak berencana melepaskan Van de Beek atau pemain lain di Januari 2022. Ini disebabkan Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa musim lalu ia terlalu memporsir beberapa pemain, sehingga performa Setan Merah cenderung jeblok di paruh kedua. Ole Gunnar Solskjaer tidak ingin situasi itu terjadi, sehingga ia berencana untuk mempertahankan pemain-pemain seperti Van de Beek di timnya.
Laporan itu mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer sudah bertemu tatap muka dengan pemain-pemain MU yang minim mendapatkan jarang kesempatan bermain. Ole Gunnar Solskjaer berjanji bahwa ia akan lebih banyak melakukan rotasi di musim ini, sehingga mereka bisa mendapatkan jam bermain yang cukup. Ole Gunnar Solskjaer berharap janji ini bisa membuat Van de Beek dan pemain-pemain lainnya bertahan. Sebuah informasi baru beredar mengenai rencana transfer Manchester United di tahun 2022. Setan Merah dilaporkan masih akan memprioritaskan mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Laporan itu mengklaim bahwa MU menilai mendatangkan Declan Rice adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan Setan Merah. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan ingin mengubah skema permainan mereka. Ia butuh gelandang bertahan yang top agar skema barunya bisa berjalan lancar. Declan Rice dinilai punya semua karakteristik yang diinginkan Ole Gunnar Solskjaer, sehingga ia jadi prioritas utama Ole Gunnar Solskjaer di bursa transfer kali ini. Laporan itu mengklaim bahwa upaya MU untuk mendatangkan Declan Rice tidak akan berjalan lancar. West Ham United masih ogah menjual sang gelandang, itulah mengapa mereka hanya mau melepaskan Declan Rice di angka 100 juta pound sterling. Setan Merah dilaporkan akan mencari akal agar mereka bisa mendatangkan sang gelandang di bawah harga itu. Manchester United diketahui memiliki satu pesaing untuk mendatangkan Declan Rice. Sang gelandang kabarnya juga jadi incaran Chelsea.